السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة, sidang Jumat yang saya cintai, kita hidup di satu negeri yang kehidupan keagamaannya, yang saya maksudkan kehidupan keagamaan al-Islam, beragam. Berbagai macam sekte atau golongan atau firqah ada di negeri ini. Mau cari yang mengingkari hadis atau sunnah, ada. Mau cari orang yang beragama tanpa salat pun ada. Dan seterusnya. Sehingga sebagian kaum muslimin bingung. Yang mana yang harus saya pegang dan saya ikuti? Yang pada hakikatnya, kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kita akan dapati jawabannya. Bahwa hakikat Islam yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam yang beliau amalkan, Islam yang beliau dakwakan, Islam yang beliau ajarkan kepada para sahabat, kemudian didakwakan dan diamalkan oleh para sahabat. Ini Islam yang Allah katakan dalam Al-Quran, Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Tidak ada agama yang sah di sisi Allah kecuali al-Islam. Maka apabila kita ingin beragama Islam dengan benar, sesuai dengan syariat Rabbul Alamin, Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul, yang diakhiri dengan kenabian Muhammad, kenabian dan kerasulan Muhammad alaihi wassalatu wassalam, maka kita harus berpegang dengan Alkitab, Al-Quran, dan perjalanan kehidupan beliau di dalam mengamalkan dan mendakwakan Islam, atau yang kita kenal dengan nama As-Sunnah. Yang kemudian keduanya ini, Al-Quran dan Sunnah, didakwakan oleh para sahabat sebagai penyambung lidah beliau yang mendakwakan Islam kepada manusia sesuai dengan perintah beliau kepada mereka, ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku meskipun sejumlah saja. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari, perintah ini pertama kali Nabi tujukan kepada para sahabat. Maka para sahabatlah orang pertama, mereka yang pertama berdakwah tentang Islam. Mereka orang-orang yang pertama mengamalkan Islam, mendakwakan Islam kepada manusia. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, pada haji perpisahan yang kita kenal dengan nama Hajjatul Wada', beliau memerintahkan kepada para sahabat
liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ini yang kita katakan dengan nama ad-da'wah. Ad-da'wah. Mengajak dan menyuruh manusia ke jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan nabinya dan rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan ya Muhammad kepada mereka, inilah jalanku, siratal mustaqim, jalan Allah yang lurus. Aku ajak manusia ke jalan Allah ala basiratin, atas dasar basirah. Basirah adalah burhanun syar'iyyun wa aqliyun. Dalil atau hujjah keterangan baik secara syar'i maupun secara akliyah. Aku bersama dengan orang-orang yang mengikutiku. Berarti kalau kita sebagai pengikut Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kita telah beriman kepada beliau, kita mencintai beliau, kita mengikuti beliau, maka pengamalan dan dakwah kita harus sesuai dengan pengamalan dan dakwah beliau. Karena Allah katakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan, inilah jalanku yang lurus. Aku ajak manusia ke jalan Allah atas dasar ilmu. Aku bersama dengan orang-orang yang mengikutiku mengajak manusia ke jalan Allah atas dasar ilmu. Maka Islam mendasari segala sesuatu dengan ilmu. Ilmu yang dimaksud, qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Ilmu yang dimaksud apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan, kemudian dijelaskan oleh para sahabat. Ini yang kita kenal dengan al-manhaj, cara atau sikap beragama yang benar, yang kita ambil dari orang-orang yang terdahulu, generasi terbaik dari umat ini, yang masuk dalam firman Allah. Bahkan kepada mereka pertama kali Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamulah sebaik-baik manusia yang Allah bangkitkan, sebaik-baik umat yang Allah bangkitkan, keluarkan untuk manusia. Keluar di sini bukan khurut 3 seminggu, sebulan atau 4 bulan, bukan. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, generasi terbaik dari umat ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis mutawatir dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Ahmad dan lain-lain, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, dalam riwayat yang lain dikatakan khairukum, sebaik-baik kamu. Dalam riwayat yang lain dikatakan khairu hadhil ummah, sebaik-baik umat ini. Dalam riwayat yang lain dikatakan khairu ummati, sebaik-baik umatku yang hidup pada zamanku, para sahabat. Kemudian yang sesudah mereka tabi'in. Kemudian yang sesudah mereka tabi'ut tabi'in. 3 generasi terbaik dari umat ini. Maka kita mengambil agama dari mereka. Bagaimana cara mereka beragama? Bagaimana mereka mengamalkan Islam? Bagaimana mereka mendakwakan Islam? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد.
Sidang Jumat yang saya cintai, ada salah satu firqah, kelompok yang berkembang di negeri kita ini sejak 20 tahun lebih yang lalu, yang ajarannya sangat sesat dan menyesatkan. Bahkan kalau kita timbang dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah, tidak ragu lagi bahwa ajaran mereka ini telah keluar dari Islam. Walaupun mereka mengatasnamakan Islam, mereka adalah orang-orang yang dididik oleh para orientalis di negeri-negeri mereka. 2-3 abad yang lalu, para orientalis itu langsung mendatangi negeri-negeri Islam. Indonesia, Malaysia, Pakistan, Mesir, dan seterusnya. Mereka turun terjun langsung merusak akidah dan amaliyah kaum muslimin. Pada awal abad ke-20, mereka telah mendirikan beberapa madrasah. Madrasah mereka yang tersebar di negeri-negeri mereka. Kemudian mereka mengundang abnaul Islam, anak-anak Islam ini, untuk belajar ke negeri-negeri mereka. Inilah madrasah orientalis, atau yang saya namakan dengan nama Yahudi gaya baru. Selesai mereka menamatkan pelajaran, mereka belajar tentang Islam biza'mihim, menurut persangkaan mereka. Kemudian mereka pulang ke negeri-negeri mereka, mengajarkan Islam kepada kaum muslimin yang tidak pernah kita dengar dari bapak dan kakek kita. Tidak pernah kita dengar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus berkembang. Mereka pun membuat perguruan, madrasah-madrasah kecil di negeri-negeri kaum muslimin. Apa inti ajaran mereka? Dan ini tersebar di sebagian perguruan Islam. Pertama, mereka mendakwakan kesatuan agama, wahdatul wujud, wahdatul adyan, kesatuan agama. Semua agama adalah sama, tujuannya adalah satu kepadanya. Tidak ada perbedaan antara Islam, Kristen, Yahudi, Konghucu, Buddha, Hindu. Sama semuanya. Semuanya berada dalam kebenaran. Ini ajaran yang sangat berbahaya. Merusak dan membatalkan dan menghancurkan akidah seorang muslim. Di mana Rabbuna telah tegaskan tadi, Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Tidak ada agama yang sah di sisi Allah kecuali Islam. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku redha Islam sebagai agama bagimu. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain dari Islam, maka tidak akan diterima agamanya dan dia termasuk orang yang rugi nanti di akhirat. Berkembang ajaran ini sejak kurang lebih 20 tahun yang lalu di negeri ini, dengan sejumlah tokoh-tokohnya. Kemudian sekarang mereka telah mempunyai anak cucu dan mengembangkan lagi ajarannya wahdatul adyan, kesatuan keagamaan ini. Yang kedua, dari inti ajaran mereka, memasukkan keraguan ke hati kaum muslimin untuk meragukan kebenaran Islam, meragukan kebenaran Al-Quran, meragukan kebenaran Sunnah, meragukan kebenaran dakwah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, mencaci maki para ulama kita dari generasi ke generasi, sampai Al-Imam Asy-Syafi'i pun tidak luput dari caci maki mereka.
Padahal Rabbuna telah menegaskan kepada kita, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang ragu. Kita yakin akan kebenaran Islam, kita yakin akan kebenaran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kita yakin akan kebenaran Al-Qur'an dari awal sampai akhir, meskipun kita belum paham sebagiannya atau secara keseluruhannya. Qul sadaqallah, katakan benarlah Allah. Sebagaimana Nabi yang mulia pernah bersabda, "Ma kharaja minni illa haqqun." Tidak keluar dariku melainkan kebenaran, yang adalah kebenaran di atas kebenaran. Mereka memasukkan sedikit demi sedikit keraguan demi keraguan di dalam hati, taskik di dalam hati seorang mukmin. Padahal kalau kita membaca Al-Quran, di awal-awal Quran, di awal surat Al-Baqarah, Allah berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab ini la raiba fihi, tidak ada satupun keraguan, tidak dimasuki satupun tuduhan, tidak ada keraguan akan kebenarannya, tidak ada keraguan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, tidak ada keraguan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah tabaraka wa taala. Yang ketiga, inti dari ajaran mereka, mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Ini adalah asas daripada ajaran Yahudi. Karena itu Allah menegur di kitabnya beberapa kali, ya ahlal kitab, lima talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahlul kitab, kenapa kamu mencampurkan yang hak dengan yang batil dan kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu tahu? Mereka memasukkan ajaran-ajaran dari luar Islam ke dalam Islam. Salah satunya lah yang berkembang pesat di negeri kita adalah Natalan bersama. Ikut perayaan hari-hari keagamaan dari agama-agama yang lain dan lain-lain. Mereka memasukkan dalam peribadat, dalam keyakinan, dalam peribadatan, dalam akhlak, dalam muamalah. Lihat cara bermuamalah kita, penuh dengan yang haram. Lihat bank-bank konvensional yang ada ini. Ini adalah bank-bank ribawiyah. Orang pertama yang membuat bank konvensional adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Yang keempat, inti dari ajaran mereka adalah meninggalkan ketaatan kepada Allah sedikit demi sedikit untuk menuju kepada kemutlakan. Tidak ada taat kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu kita lihat seorang mahasiswa di satu perguruan muslim, dia tarkus salat, meninggalkan salat bukan karena malas, tapi karena keyakinan memang salat tidak wajib. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi khatib dan jamaah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.